Tapi kejadian juga di Purbalingga sampai pukul-pukulan, intervensi-intervensi dari mereka yang tidak punya kewenangan begitu. Jokowi sendiri. Kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok, Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Lebih bagus perlawanan kita terhadap sikap ngawur dari instrumen-instrumen kekuasaan itu. Kalau kalah itu ikhlas saja. Enggak, kalau kalah itu udah, berat ya, gitu. Kalau belajar negarawan itu pernah menang, pernah kalah. Pak Prabowo itu berapa kali kalah? Enggak usah terlalu songong lah. Ya. Nggak usah terlalu songong. Udah biar Bung Deddy arah itu dulu, selesai dulu. faktanya Dari kok tadi begitu. songong melulu lu soalnya. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng. Mas Pram, Rano Karno, satu putaran. Kemungkinan besar akan terjadi 2 putaran. Paslon Dharma Kun menjadi penentu suaranya untuk memenangkan salah satu paslon baik 1 maupun 3. Yang terpengaruh pasti ada, tapi yang memberikan catatan wong Jawa iki ono pantes apa ora, itu juga ada yang menilai seperti itu. Pasti caranya akan macam-macam lah. Ada cerita orang money politik lah, sembako lah. Kalau saya lihat di medsos sekarang cerita buruh diberikan, mungkin nggak perlu begitu kali ya. Nah, kemarin saya mampir ke Solo melihat ada yang digerebek. Tapi kejadian juga di Purbalingga sampai pukul-pukulan. Menurut saya demokrasi akan baik kalau tidak ada kekerasan, dan akan jauh lebih baik lagi kalau tanpa money politik dan intervensi-intervensi dari mereka yang tidak punya kewenangan gitu. Biarkan yang mengintervensi antar partai aja gitu. Sehingga antar partai kandidatnya ataupun perorangannya itu mereka lah yang punya panggung terbuka untuk bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat. DPP PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan karena bekerjanya sisi-sisi gelap demokrasi, di mana sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan dari 3 aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri. Kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok, Partai Coklat. Dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi, terutama di Banten. Kita lihat, ini Pak Baskara nanti akan menyampaikan keterangan bagaimana anomali itu begitu besar. Karena mobilisasi aparatur negara dan juga sumber-sumber daya negara, instrumen negara. Kemudian di Sumatera Utara, nanti Pak Jarod akan memberikan berbagai keterangan tentang apa yang terjadi di Sumatera Utara dengan simbolisasi beras untuk rakyat miskin dengan kode BN, beras nasional, sebagai akronim juga BN dari Bobi Nasution. Kemudian juga di Jawa Tengah, bagaimana pergerakan untuk mencoba menghancurkan kandang banteng. Kemudian Jawa Timur dan Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ini juga terjadi anomali mirip dengan apa yang terjadi di Banten. Dan untuk itu nanti terhadap kehadiran Parcok dan PJ Kepala Daerah nanti Pak Deddy Sitorus. Dengan quick count ini kan memungkinkan adanya suatu pembentukan opini yang akhirnya akan meruntuhkan moral force. Sehingga orang, udah kalah nih, udah tinggalin aja. C1 nggak dijaga, lalu besok di PPK mungkin tidak semangat gitu. Nah ini kalau terjadi di semua daerah kan beresiko. Kami tidak mau quick count ini kemudian melemahkan semangat kita, semangat perlawanan kita gitu. Karena lebih bagus perlawanan kita terhadap sikap ngawur dari instrumen-instrumen kekuasaan itu kita jadikan energi untuk tetap berjuang pada jalur demokrasi yang tersedia, ya. Karena bagaimanapun ini tanggung jawab kita ke depan, dan dari sini kita akan belajar banyak yang perlu diperbaiki. Bagaimana posisi Polri dalam konteks demokrasi? Waktu Pak Jokowi itu kepercayaan publiknya bahkan paling tinggi di dunia, ya, kepercayaan publiknya, betul ya Pak ya. Habis itu Pak Prabowo 85%, lebih tinggi lagi Pak. Emang kalau kalah itu ikhlas saja. Enggak, kalau kalah itu udah, berat ya, gitu. Kalau belajar negarawan itu pernah menang, pernah kalah. Pak Prabowo itu berapa kali kalah? Nggak usah terlalu songong lah. Ya. Nggak usah terlalu songong. Udah biar Bung Deddy arah itu dulu, selesai dulu. faktanya Dari kok tadi begitu. songong melulu lu soalnya.
Nggak usah terlalu songong kita. Memang berat kala itu. Iya. Udah, Oke, silakan. sabar aja. Ya memang lebih enak jadi kaki tangan oligarki kalau gitu. Oke, berhenti Bung Deddy, biar Ara dulu kasih. Ya udahlah. Memang berat kala itu. Nah, ya. jangan terusin lu kayak perempuan. Jangan Lu udah menteri aja masih kayak perempuan, lu heran. Udah, biar Ara dulu. Maaf, saya gender based ya. Nggak kelas gitu ya. Ya nggak kelas tapi lu pancing terus. Udah, Bung Ara, Bung Nggak Ara kelas tuh dulu. lu ngomong aja. Kenapa kepancing? Silakan. Kalau memang bagus kenapa kepancing? Ya kan? Berarti nggak kelas kan? Jadi kalau Pak Prabowo itu kepercayaan publiknya tinggi, ya kan? Ya sudah, terima itu. Ya, sekarang Pak Prabowo, Pak Jokowi itu rukun. Rukun. Ada yang nggak suka rukun. Ada yang mau memisahkan, ada. Nggak happy kalau Jokowi Prabowo itu rukun. Iya. Tapi Pak Prabowo bilang sama saya sama Pak Jokowi juga satu matahari, Mas Ara. Matahari aja Prabowo. Begitu. Kita di Jakarta sementara ini di bawah kok. Terima kok. Kalau kalah, terima kok. Apa kami demo-demo marah-marah? Enggak. Pak Prabowo bilang, kita terima. Kalau memang kita kalah di Jakarta, kita terima. Begitu. Oke. Jadi nggak cari-cari alasan. Ya memang di Jakarta situasinya begitu. Kalau 2 putaran, kita kerja lagi. Kami optimis 1 putaran, maka kami katakan, maka mewaspadai seluruh gerakan-gerakan yang mau mencoba memaksakan 2 putaran. Karena ini kan sebelumnya disampaikan oleh Pak Jokowi yang mencoba kalau tidak bisa mengalahkan Mas Pram bagaimana dibuat 2 putaran. Ini dari berbagai informasi terdekatnya, maka kami tegaskan bahwa berdasarkan data-data di internal partai termasuk exit poll, Mas Pram itu 53%. Ketua Umum untuk menyikapi anomali-anomali yang terjadi. Terhadap berbagai anomali, Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri akan menyampaikan sikap politik beliau yang nanti akan disampaikan kepada rekan-rekan pers. Saya mengenal Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR RI 3 kali. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Namun dalam situasi ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembungkaman. Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral, dan hati nurani. Ibu Mega sendiri melihatnya kayak gimana sih Mas? Ini kan di daerah kayak daerah-daerah besar di Jawa sendiri, di Jabar, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten ini kan, dan cahayanya cuma kelihatan ada di Jakarta nih. Di wilayah lainnya di Jawa itu kelihatannya Banteng ini di babak belurkan gitu, Mas Hasto. Itu reaksi Bu Mega sebenarnya gimana? Ya, semangat militansi dan perlawanan sebenarnya sangat kuat. Hanya kami kan bagaikan melawan negara. Partai Coklat ini kan mendapatkan sumber dana yang luar biasa. Kalau kita lihat kasus Sambo misalnya, itu kan diindikasikan saudara Roni Talapesi memiliki data-data bagaimana keterlibatan dengan judi online. Mengapa judi online dibiarkan, tidak diberantas sejak ketika kasus Sambo itu muncul? Karena ini digunakan dan disinyalir dana-dana yang begitu besar itu masuk di dalam operasi-operasi politik. Ini yang kemudian harus kita lawan, kita tegakkan. Jadi PD Perjuangan terus berjuang. Pada masa Pak Harto saja kami berani untuk melakukan suatu perjuangan meskipun kantor partai sampai dibakar, sampai diserang, tetapi kebenaran pasti akan menang. Ya kita jaga karena skenario dari pihak-pihak yang ingin mendorong 2 putaran itu telah kita dengar sejak Pak Jokowi turun di Jakarta. Hanya skenario ini bisa dipatahkan karena masyarakat Jakarta itu terdidik. Kemudian bergabungnya sosok seperti Mas Anies, Mas Ahok, Bang Yos, Bang Foke itu menunjukkan kepemimpinan Mas Pram yang menyatukan dan bersama dengan kekuatan rakyat mampu menjadi benteng demokrasi, menjaga marwah demokrasi yang ada di Jakarta. Jadi kami tetap meyakini Mas Pram Rano Karno 1 putaran. Kalau untuk pilkada Jakarta ini masih yakin 2 putaran atau seperti apa? 2 putaran, memang 2 putaran.
Ya, jadi kalau Pilkada Jakarta kami juga sedang menunggu perhitungan real count dari KPU, walaupun kemudian di internal sudah diumumkan oleh ketua tim dari paslon Dido, Pak Riza Patria sudah mengumumkan bahwa menurut perhitungan internal yang dihitung itu kemungkinan besar akan terjadi 2 putaran. Demikian. Pak, kalau untuk 2 putaran ini nanti untuk di Jakarta bagaimana, ada strategi khusus lagi nggak untuk bisa memenangkan, karena kan akan berebut suara juga kan? Ya, saya pikir strategi-strategi itu akan dirumuskan apabila ada 2 putaran itu oleh tim pemenangan yang tentunya setelah mengevaluasi hasil-hasil kerja pada saat kemarin, saya pikir demikian. Pak, di Pilkada Banten Gerindra unggul cukup kompak dibandingkan persaingan Ratu Ayrin, dan ini untuk pertama kalinya Banten akan dipimpin oleh daerah yang bukan dari Gerah. Itu gimana tanggapannya? Ya, saya pikir apa yang terjadi di banyak daerah, termasuk juga di Banten, adalah hasil kerja keras dari para calon yang diusung dalam pilkada dan juga kemudian partai pendukung serta organ-organ relawan tentunya. Dan khusus di Banten saya lihat memang kerja keras yang dilakukan cukup intens. Ini adalah skenario Tuhan, di mana otomatis dengan angka tersebut paslon Dharma Kun menjadi penentu suaranya untuk memenangkan salah satu paslon, baik 1 maupun 3 nantinya. Ini adalah berkat luar biasa, karena kami berdua bukanlah orang yang berlatar belakang politik dan tidak mempunyai basis partai. Kami sungguh-sungguh berjuang untuk seluruh warga Jakarta. Kami sudah kerahkan seluruh kemampuan kami. Kami sampaikan apa yang bisa kami lakukan untuk memperbaiki keadaan Jakarta yang sedang tidak baik-baik saja, baik itu melalui sistem ekonomi adil, getuk tular adab yang selalu saya sampaikan, dan sebagainya untuk memulihkan ekonomi Jakarta. Namun pilihan sudah jatuh oleh rakyat, kami tetap terima dengan ikhlas, dan kami percaya ada rencana Tuhan yang lebih indah di dalam menentukan perjalanan bangsa ke depan. Apalagi dengan tadi saya sebutkan bahwa otomatis suara paslon Dharma Kun akan menjadi penentu bagi kedua paslon yang sedang bersaing dengan ketat.